Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sebelum saya membacakan konten hari ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semuanya dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kita langsung saja membacakan konten hari ini. Ini yang berjudul Alex Pastor ambil alih pelatih kepala timnas Indonesia. Emil 99% debut di GBK. Perubahan skuad Garuda lawan Cina. Wow, ini beritanya mungkin sangat menarik ya. Ini covernya Alex Pastor dengan Emil Aiduro ya. Nah, kita langsung bacakan saja. Tidak terasa kalau kini sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial babak round 3 versus Cina di Jepang tinggal menghitung hari saja ya. Tinggal mungkin 12 hari lagi ya, tidak terasa. Dan kita tidak sabar untuk segera melihat pertandingan tersebut ya teman-teman. Dan kedua tim juga mengumumkan siapa saja pemain yang akan bersaing untuk merebutkan peringkat 3 atau 4, khususnya Indonesia dan China. Dengan Indonesia mengalahkan China, mungkin peluang untuk menuju ke babak round 4 atau merebutkan posisi 3-4 itu yang mungkin cukup realistis ya. Mudah-mudahan Indonesia dapat mengalahkan China. Dan kemungkinan besar Indonesia akan dipimpin oleh Coach Alex Pastor sebagai pelatih kepala sekaligus otak dalam menyusun strategi seperti lawan versus Bahrain kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pelatih timnas adalah Patrick Kluivert, tapi di balik itu ada juga pembantunya yaitu Coach Alex Pastor yang selama ini sebagai juru taktik juga ya, bekerja di belakang layar seperti itu. Dan itu cukup sukses ketika kemarin melawan Bahrain. Sedangkan Emil Aiduro yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini sedangkan Emil Aiduro yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini akan menjadi kenyataan setelah Martin Paes tak bisa tampil karena akumulasi kartu. Kita tunggu ya kiprah Emil Aiduro di timnas Indonesia seperti apa. Dan dengan segala formasi serta kedatangan pemain baru yang tak bermain di leg pertama di Stadion Pemuda Qingdao, jelas Indonesia akan menampilkan pemain yang berbeda di GBK nanti. Kita tahu teman-teman semuanya sekarang Indonesia dipenuhi pemain-pemain yang baru ya, dibandingkan dulu melawan Cina di kandang Cina. Sekarang jelas berbeda dengan formasi yang dulu ya. Mungkin ini kaget ya tim Cina nih ya, karena pemain Indonesia banyak yang baru. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Suka atau suka, kekalahan 1-5 dari Australia di laga debutnya Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas tak bisa dipungkiri setelah menjadi pukulan berat sekali trauma bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi Scores yang menunggu timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan Joan dinilai melakukan foul di kotak penalti, sedangkan gol kedua terjadi tatkala Indonesia melakukan counter attack. Gol ketiga Tom Hai kehilangan bola di tengah, dan gol keempat dan 5 kita kalah di duel-duel counter kick. Akibatnya kurang persiapan antisipasi set piece di timnas Indonesia. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Karena memang kita akui timnas Indonesia kalau secara individu itu tidak kalah ya dengan peserta lain di grup C, kecuali Jepang ya. Cuma memang chemistry aja yang belum terjalin. Dan kita sepakat ya. Dan sekali lagi hal ini telah membuat tekanan untuk timnas Indonesia makin besar. Bukan hanya dari ekspektasi publik tetapi juga dari posisi klasemen grup yang menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun beruntung PSSI langsung bergerak cepat di mana di laga selanjutnya versus Bahrain, Alex Pastor langsung ambil alih kepemimpinan timnas Indonesia. Hasilnya pun kita bisa lihat sendiri. Coach Alex Pastor mengganti posisi Nathan Joan dengan pemain anyar Yus Polipesi dan duetkan bersama Tom Hai di lini tengah. Hasilnya pun memuaskan teman-teman. Joy Polipesi tampil gemilang dalam laga tersebut serta Tom Hai lebih leluasa dalam mengkreasi serangan demi serangan ya. Alhasil gol semata wayang yang dicetak oleh Romani dalam match tersebut berasal dari kecerdasan mantan pemain SC Heerenveen tersebut. Dan untuk mengulang hal yang sama di GBK pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang, kemungkinan Alex Pastor akan kembali mengambil alih nahkoda timnas Indonesia mengganti Patrick Kluivert. Apalagi Alex Pastor ini terlihat sangat antusias menyambut matchday bulan Juni 2025 mendatang. Di mana hal itu bisa kita lihat ketika dia datang lebih awal dan langsung memantau para pemain Liga 1 antara Persija versus Sleman.
Memang Alex Pastor dulu ya yang datang ke Indonesia, Patrick Kluivertnya belakangan. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Menariknya dalam pemantauannya tersebut, Coach Alex Pastor dibuat kagum dengan atmosfer Stadion Maguwoharjo, Sleman yang membara sebagai bentuk protes supporter Sleman kepada manajemen tim. Dan hal itu mengingatkan dia dengan atmosfer GPK yang begitu gila, yang tentu saja bisa mengubah suasana bak neraka bagi tim lawan. Momen-momen seperti itulah yang sejatinya membuat Coach Pastor tampak betah berada di Indonesia, meski dirinya sendiri dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda baru Ajax Amsterdam. Apresiasi ya buat Coach Pastor. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes dipastikan absen saat menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabarnya, kiper asal klub Major League Soccer FC Dallas itu disampaikan langsung oleh Paes dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Paes harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya sepanjang babak kualifikasi. Saya tahu aturan di AFC, saat kita mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan sanksi, ujar Paes. Ya, untung kita punya kiper cadangan lagi yang tidak kalah dengan Paes ya, Emil ya. Salah satu kartu kuning tersebut ia terima pada debutnya melawan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Kami butuh mengelur waktu karena saat itu ada banyak momentum untuk Arab Saudi. Sayangnya saya harus dapat kartu kuning, jelasnya. Dengan absennya Paes, peluang terbuka lebar bagi Emil Aiduro, kiper anyar timnas Indonesia, untuk melakukan debut sebagai starter di bawah Mister Garuda. Emil sendiri punya kualitas yang tidak kalah dengan Martin Paes dan hal itu dia juga tunjukkan bersama Palermo di musim ini. Dan laga kontra Cina akan menjadi penentu langkah Indonesia di grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina di posisi ke-6 dengan 9 poin. Kemenangan akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Absennya Ragnar Oratmangun membuat pemain veteran Stefano Lillivali akan kembali dipanggil Patrick Kluivert berpotensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Seperti kita tahu kalau 2 tahun terakhir Lillivali tampil gemilang bersama Borneo FC. Nah, kita tunggu ya debutnya Stefano Lillivali di bawah kepelatihan dari Patrick Kluivert ini. Sementara Rafael Struijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu, klubnya sendiri dia juga kurang mendapatkan jam bermain. Sementara Oli Romnik menjadi pemain paling menonjol di 2 laga terakhir versus Australia dan Bahrain. Kecepatan kerja keras dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan 2 gol di 2 laga debutnya seolah mengirim sinyal positif jika Indonesia punya sosok yang bisa diandalkan. Selain itu, Leandro Rendes juga termasuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas visi bermain dengan ketenangan yang membuatnya layak mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, akhir-akhir ini Eliano menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan bersama timnya di Eredivisie Belanda. Bahkan baru-baru ini dia berhasil membuat timnya berhasil meraih kemenangan dan Eliano Rendes berhasil mencetak 1 gol. Bicara soal Oli Romnik, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia dan Bahrain, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Oli Romnik bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang Cina. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Juni nanti, Oli Romnik bakal menjadi daya gedor utama timnas Indonesia untuk mencetak pundi-pundi gol.